Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrukum fil Masjid Sultan Mahmud Barul Jayawi Kramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2024 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikomandoi oleh Al-Ustaz Ki Agus Juni Hasim dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustaz Habibur Lutro Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf dan pembahasan kitab fikih, kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Berjaya Wikram mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alana min sahli ahli al-salah rahimakumullah. So pakum tamam salat, stopnya lurus dan rapat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله 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 أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أغضنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح ومعاملة فصيلها لتعريف حلال والحرام وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما شرى من خلافه وعصاه دار انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنعم والجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الرحمة للأنام
sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi barratil kiram, amma ba'd. Ayyuhal aba, ikhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang tidak henti-henti Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal hidayah, inayah, taufiq, wasihah, wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah atau syarahnya kitab Ghayatul Munah ataupun Kasyifatus Syaja' ataupun Ar-Raja' di dalam pembahasan tentang Kitabus Shalah, hukum-hukum dalam permasalahan salat, masuk di dalam masalah salatul Jumu'ah, di dalam salat Jumu'ah. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwasanya ada Jumu'ah, ada Jumu'ah, ada Jumu'ah, ada Jumu'ah. Kalau Jum'ah itu nama harinya, kalau Jumu'ah itu nama salatnya. Jadi kalau kita nak bahas niatnya usalli fardhu Jumu'ah, bukan usalli fardhu Jum'ah. Itu yang benar. Kalau Jum'ah itu nama hari, kalau Jumu'ah itu nama salatnya. Asalnya hukum salat ini, Jumat ini hukumnya adalah fardhu ain, hukumnya wajib. Dengan syarat jika terkumpul syarat kewajiban terhadap orang itu untuk melakukan Jumat. Yang pertama, syarat diwajibkan seorang itu untuk melaksanakan salatul Jumat adalah Islam. Tidak diwajibkan terhadap orang kafir di dunia, tuntutan di dunia. Berbeda nanti di akhirat. Di akhirat orang kafir itu dituntut sebagaimana seorang muslim yang dituntut di dunia. Di akhirat dia akan dituntut. Makanya mukhatab perintah syariat itu kepada muslim di dunia. Sedangkan nanti di akhirat mereka pun, orang kafir pun akan dituntut oleh Allah. Yang kedua adalah balagh al-bulugh, dikatakan. Sebagaimana kita pahami, balagh itu bukan dewasa. Karena kebanyakan kita berpikiran balagh itu dewasa. Padahal balagh itu tidak ditentukan dewasa. Dewasa tidak ditentukan balagh. Kebalikan. Dewasa tidak ditentukan balagh. Karena kita menentukan dewasa itu dengan umur. Sedangkan balagh itu syaratnya al-aqlu, berakal. Makanya balagh itu adalah usul ila haddi taklif. Penjelasan balagh itu adalah sampainya seorang pada batasan taklif, siap menerima beban dalam syariat.
Artinya syariat itu berlaku ketika dia sudah balik dengan syarat al-aqlu berakal. Tanda-tanda wong itu balik ada 3. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun baik anak laki-laki dan anak perempuan di tahun Hijriyah, bukan di tahun Masehi. Jika sempurna anak laki-laki dan anak perempuan umur 15 tahun, maka dia dianggap balik dengan syarat berakal. Yang kedua, khurujul mani, ihtilam, keluarnya mani atau mimpi, junub, baik anak laki-laki dan anak perempuan umur 9 tahun ke atas. Jika keluar mani, baik itu mimpi ataupun dengan selainnya, baik anak laki-laki dan anak perempuan yang umur 9 tahun ke atas, maka dia dikatakan balik dengan syarat al-aqlu berakal. Yang ketiga adalah keluar darah haid bagi anak perempuan umur 9 tahun ke atas dengan syarat al-aqlu berakal. Jika tidak berakal, maka tidak dikategorikan balik. Dewasa ya umur 30 tahun 40 tahun tapi tidak berakal, maka kita katakan dewasa tapi tidak dikategorikan balik. Jadi balik itu adalah usul ila haddi taklif, sampai seorang pada batasan taklif. Jadi tanda-tanda balik itu cuma ada 3 itu. Jika ada sikok di antara tanda tersebut, maka dia dikatakan balik. Jika ada ganti tanda tersebut, maka tidak dikategorikan balik. Makanya balik ini baru berlaku hukum syariat, baru berlaku taklif, beban kepada dia di dalam syariat ini tentang kewajiban, keharaman, kemudian jinayat dan berbagai macamnya. Itu kalau sudah dikategorikan balik. Jadi kalau belum balik tidak berlaku hukum syariat yang namanya haram, yang namanya wajib, tidak berlaku. Contoh bagi anak-anak yang belum balik, kalau dia minum mabuk berdosa tak? Tidak. Dia berzina dosa tak? Tidak. Dia maling dosa tak? Tidak. Dia maling tegak tak hukum syariat potong tangannya? Tidak. Kenapa? Karena belum balik. Begitu juga kewajiban sholat, wajib tak atas dia? Tidak. Puasa tidak diwajibkan. Sampai kapan? Sampai balik. Sedangkan kewajiban bagi anak untuk melakukan sholat itu bukan kewajiban bagi anaknya, tapi kewajiban bagi walinya untuk memerintahkan anaknya sholat, dan perintah syariat yang lainnya. Yang wajib itu wajib, yang sunnah itu sunnah. Berlaku hukum tersebut kepada wali anaknya, bukan kepada anaknya ketika anak itu umur 7 tahun ke atas. Contoh, jika anak itu umur 7 tahun ke atas, maka diwajibkan bagi walinya memerintahkan anak itu di dalam perkara yang wajib hukumnya wajib, di dalam perkara yang sunnah hukumnya sunnah. Contoh perkara yang wajib, wali jika anak itu umur 7 tahun, wajib bagi walinya memerintahkan anak itu untuk sholat dan seluruh perintah kewajiban sholat tersebut. Artinya wajib walinya merintahkan anak itu sholat, wajib perintahkan anak itu wudhu sebelum sholat, wajib perintahkan anak itu untuk pakai menutup aurat. Kapan? Umur 7 tahun. Jika yang wajib, wajib bagi walinya. Jika yang sunnah, sunnah bagi walinya memerintahkan. Contohnya memerintahkan sholat duha atau sholat qobliyah ba'diyah, maka hukumnya sunnah bagi walinya untuk memerintahkan anaknya yang umur 7 tahun ke atas untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Yang wajib, yang sunnah. Kewajiban itu bagi siapa? Bagi walinya, bukan bagi anaknya. Anaknya belum laku kewajiban. Artinya anak itu jika dia meninggalkan sholat umur 7 tahun, umur 8 tahun ke atas, tidak berdosa bagi anak tersebut, tapi yang berdosa adalah walinya. Dan hukumnya adalah fardu kifayah,
wajib kifayah bagi walinya memerintahkan anak itu. Siapa walinya? Min jihatil ab wal dari sebelah bapak dan sebelah ibu. Artinya apa? Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya wajib memerintahkan anaknya untuk sholat ketika anak itu umur 7 tahun. Hukumnya fardu kifayah. Artinya jika tidak ada di antara mereka wali tersebut yang memerintahkan, yang berdosa itu siapa? Galo-galonya. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya kena galau, dosa galau. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Umur 7 tahun. Hukumnya wajib perintah. Hanya diwajibkan untuk memerintah, tidak diperbolehkan untuk memukul. Ketika anak itu umur 10 tahun, maka wajib bagi walinya untuk memukul, fardu kifayah, wajib kifayah untuk memukul anaknya jika anaknya meninggalkan kewajiban. Contoh, meninggalkan sholat. Jika 9 tahun ke atas, umur 10 tahun, anaknya meninggalkan sholat subuh, zuhur, asar, wajib bagi walinya untuk memukul. Hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Salah sikok di antara mereka memukul. Jika tidak ada satupun di antara mereka yang memukul anak tersebut ketika anak itu meninggalkan sholat, maka yang berdosa siapa? Seluruhnya, walinya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya berdosa galau. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Makanya kata ulama, baligh baru berlaku hukum wajib dan haram. Jika belum baligh belum berlaku. Jadi kalau anak itu meninggalkan sholat, tidak berdosa bagi anak itu. Umur 10 tahun tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Walinya. Umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, setiap dia melakukan keharaman, yang berdosa siapa? Walinya. Setiap dia meninggalkan kewajiban, siapa yang berdosa? Walinya. Sampai kapan? Sampai dia baligh. Ketika dia baligh, lepas kewajiban walinya. Kenapa? Karena syariat mengambil alih. Syariat yang akan mengambil alih. Artinya jika syariat mengambil alih, jika anak itu meninggalkan sholat sudah baligh, maka uang tuanya tidak berdosa karena syariat berlaku kepada dia. Langsung ditegakkan hukum dia, hukum syariat. Bagi mereka yang meninggalkan sholat, hukuman syariatnya apa hukumannya? Haddan, bunuh dengan cara dipenggal. Dalam mazhab Syafi'i dan dihukum Muslim. Di luar mazhab Syafi'i, Hambali mengatakan murtad, meninggalkan sholat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya syariat itu sangat ketat, sangat perhatian tentang perintah sholat. Makanya hukumnya fardu kifayah itu bukan fardu ain bagi walinya. Kalau fardu kifayah artinya semuanya bertanggung jawab. Bapaknya, ibunya, kakek, nenek, mamang, bibiannya bertanggung jawab untuk memperhatikan anak itu sholat. Itu yang dikatakan ulama. Makanya ketika anak tersebut tidak kasih perhatian dari mereka orang, mereka bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Habib Muhammad Al-Haddar, beliau mengatakan apa? Saking luar biasanya tentang tarbiyah sholat, kata Habib Muhammad Al-Haddar, beliau katakan apa? Lebih baik melihara anjing daripada melihara anak yang tidak sholat di dalam rumah kita. Kalau melihara anjing, malaikat rahmat itu tidak masuk dalam rumah kita. Sedangkan melihara anak yang tidak sholat, murkanya Allah yang akan datang ke rumah kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi Allah tentang perintah sholat itu jangan anggap remeh. Jadi kalau anak uang tuanya, walinya tidak kasih tarbiyah terhadap anaknya dari umur 7 tahun tidak perhatian terhadap sholat, umur 9 tahun ke bocah 10 tahun tidak pernah dipukul, maka ketika anak itu meninggalkan sholat ketika dia baligh, maka seluruhnya bertanggung jawab. Kenapa? Karena lalai di dalam tarbiyah terhadap anak. Makanya jika wong tidak faham dengan agama, tidak salah punya anak.
Kalau tidak, bebannya akan berat nanti di akhirat, karena anak itu adalah amanah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nantinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kata ulama, baligh ini baru berlaku hukum syariat. Jika seorang itu tidak baligh, walaupun umurnya dewasa 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak ada akal, dia tidak dikatakan baligh. Hukum syariat tidak berlaku kepada dia. Kalau dalam pandangan kita manusia, nyingok wong-wong seperti itu, kita katakan wong yang kekurangan. Seperti bahasa penyakit sindrom. Anak-anak yang sindrom, ada wong yang kena sindrom, dikatakan baca autis masalah. Pandangan kita mereka adalah wong yang kekurangan. Dikatakan. Tapi pandangan syariat, wong yang seperti itu adalah wong yang istimewa. Kenapa wong yang istimewa? Karena syariat tidak berlaku kepada dia. Dia tidak kata hukum. Tidak ada hukum haram terhadap dia dan tidak ada hukum wajib terhadap dia. Padahal menikmati dunia sama dia dengan kita. Kita makan pempek merasa nikmat, dia juga makan pempek merasa nikmat. Tapi bedanya, kita makan pempek yang merasa nikmat kita dihisap oleh Allah, sedangkan dia tidak dihisap oleh Allah. Sehingga orang-orang yang seperti itu, kalau dia meninggal dunia, maka sama seperti hukum anak kecil. Dia akan bisa memberikan syafaat bagi wong tuanya. Istimewa tidak? Istimewa. Dan doanya agrabul ijabah. Doanya lebih cepat untuk diijabah oleh Allah. Kenapa lebih cepat diijabah? Gak hati dosa. Hati dosa adanya. Makanya wong-wong seperti itu hati-hati terhadap mereka orang. Jangan pernah kita punya pandangan yang meremehkan. Karena kadang kita ini nganggap wong seperti itu wong yang kekurangan, gitu katakan. Wong yang kurang, wong yang perlu dikasihani. Padahal dalam hidup ini bukan dia yang butuh dikasihani, kita nih yang butuh dikasihani. Ngapa kita yang butuh dikasihani? Karena dosa kita bukan main banyaknya. Sedangkan dia tidak kati dosa. Dia hati-hati, mandang remeh, mandang hino kepada mereka orang. Yang bahasa kita itu gak ada kekurangan. Bukan. Pandangan syariat, wong yang seperti itu adalah wong yang istimewa. Jadi nyingok dia itu Masya Allah, berbuat baiklah sama dia, minta doa dia. Kenapa? Doanya lebih cepat untuk diijabah. Budak kecil doanya agrabul ijabah. Anak-anak doanya lebih cepat untuk diijabah. Kenapa? Karena tidak kati dosa. Begitu juga wong-wong yang seperti itu. Wong yang kena penyakit, misalnya kita katakan sindrom, autis, yang seperti itu doanya lebih cepat untuk diijabah. Wong yang sangat istimewa dalam pandangan agama, doa agrabul ijabah, doa lebih cepat untuk diijabah oleh mereka orang. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena syariat tidak berlaku kepada dia. Tidak kata hukum haram. Dia makan yang haram, tidak berdosa. Dia buka aurat, tidak berdosa. Dia melakukan apapun tidak berdosa. Dia meninggalkan kewajiban, tidak berdosa. Dia tidak puasa Ramadan, tidak berdosa. Tidak kata laku hukum kepada dia orang. Bayangkan, dia makan sama macam kita makan. Dia menikmati dunia ini sama macam kita menikmati dunia ini. Tapi bedanya kita dihisap oleh Allah, sedangkan mereka tidak dihisap oleh Allah. Jadi kalau nyingok-nyingok orang seperti itu, ingat-ingat ya, hati-hati. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap rendah. Jangan menganggap wong itu kekurangan. Tidak. Justru wong itu yang punya kelebihan, wong yang punya keistimewaan dalam pandangan agama, karena dia tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru harus dikasihani kita. Justru yang harus kita anggap nih kita yang kekurangan. Kekurangan apa? Akal. Sudah tahu perintah sholat, kita tidak laksanakan sholat. Sudah tahu perintah puasa, kita tidak laksanakan puasa. Sudah tahu perintah untuk melakukan sholat duha, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, berbuat baik, tapi kita semuanya belum kita lakukan. Sudah tahu diperintahkan untuk taubat, tapi kita belum bertaubat. Pada hakikatnya kita yang berkekurangan ini, bukan mereka yang kekurangan dalam hidup. Justru kita yang perlu dikasihani dalam hidup ini, bukan mereka yang perlu dikasihani.
Ini syaratnya. Yang kedua, syaratul wujub, syarat diwajibkan seorang itu untuk melakukan sholat Jumat. Yang pertama Islam, yang kedua baligh. Lalu yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Sebagaimana tadi dikatakan, orang yang tidak berakal tidak dikategorikan baligh. Syariat tidak berlaku kepada dia. Karena syarat berlaku itu ketika adanya akal. Makanya perintah solat, diwajibkan solat itu madama aqal thabitan. Selagi akal masih ada, wajib solat. Tak boleh kita meninggalkan solat dalam kondisi apapun. Walaupun kita terkapar, walaupun kita sakit, walaupun kita dalam keadaan di dalam perperangan, berkecamuk perperangan, maka tidak boleh bagi kita meninggalkan solat. Walaupun berkecamuk perperangan, lagi pas berkecamuk perperangan, masuk waktu solat, wajib bagi kita untuk solat. Tak boleh kita meninggalkan. Sakit, terkapar, IGD, luka galau badan kita, tidak baca apa-apa, tapi akal masih ada, wajib bagi dia untuk solat. Tak boleh bagi dia meninggalkan solat. Apalagi wong yang seperti itu, yang sudah nak sekarat itu, tapi jika masih ada akal, wajib dia solat. Selagi ada akal. Boleh tak meninggalkan solat? Tidak boleh. Bahkan kalau dia meninggalkan solat kemudian mati dia dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Makanya kata ulama, wong sakit itu aula, lebih baik, lebih pantas, lebih berusaha untuk perhatian dalam solatnya dibandingkan wong sehat. Kenapa? Min alamatul maut, di antara tanda-tanda kematian adalah marad, sakit di antaranya. Makanya kadang kita bertanya, ada sebulan meninggal, bau dodo amanah kemarin, meninggal, sakit apa? Kemarin sehat, sakit apa? Selalu yang kita tanya sakit apa? Padahal kematian tidak nunggu sakit, sehat lagi, sakit tambah lagi. Makanya kata ulama, sakit itu tanda kematian. Jadi kalau kita ada sakit, maka lebih perhatian dengan sholat. Kalau yang dalam keadaan sehat kita agak nganggap remeh tentang sholat, maka otomatis ketika sakit dia lebih lagi akan meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Kalau mati dia su'ul khatimah. Karena syarat perintah sholat itu al-aql. Selagi ada akal tidak boleh meninggalkan sholat. Ini yang sakit, yang terkapar, lagi peperangan, lagi wajib sholat, apalagi kanu gawean. Alangkah hebat gawean kita sampai kita berani ninggalkan sholat. Wah, masya Allah Ustaz, anak gawe capek, jadi anak ninggalkan sholat. Cak man, wow hebatnya gawe nanti. Sampai nanti berani ninggalkan sholat. Kanu jalan-jalan, liburan, jalan-jalan, ninggalkan sholat. Masya Allah. Kanu jalan-jalan, ninggalkan sholat. Alangkah hebatnya jalan-jalan kamu sampai kamu berani meninggalkan sholat. Gagah kondangan, sibuk ngewangi wong, kondangan, acara, ninggalkan sholat. Alangkah hebat kondangan kamu, ninggalkan sholat. Pengantin, berapa banyak pengantin? Pengantin lanang, pengantin betina, pas kawin ninggalkan sholat. Alasannya apa? Bedak Ustaz, bebedak mahal 2,5 juta. Kalau wudu habis lontor galo ini wudunya. Hilang 2,5 juta. Sekali-sekali Ustaz meninggalkan sholat. Gila. Alangkah hebat bedak kau, berani kau meninggalkan sholat. Masya Allah. Berapa banyak pengantin ketika akad nikah dia meninggalkan sholat. Berani dia meninggalkan sholat. Nyari duit ninggalkan sholat. Masya Allah. Tak kata ikhwan, kompromi bagi kita untuk boleh kita meninggalkan sholat selagi masih ada akal. Karena syarat di dalam perintah sholat adalah al-aqlu. Makanya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah maksa kecuali mampu hamba tersebut. Makanya tidak baca tegak duduk sholatnya. Tak baca duduk tidur miring, tidak baca tidur miring telentang. Baca wudu, tak baca wudu tayamum, tak baca tayamum, tetap wajib sholat.
Selagi akal masih ada, tidak boleh bagi dia meninggalkan sholat. Ini badan diberikan sehat walafiat, gara-gara kondangan, gara-gara jalan-jalan, gara-gara tamasya, gara-gara kawin, bebedak, berani meninggalkan sholat. Gagah kawan, meninggalkan sholat. Tak lama Ustaz, ada kawan, wah, alangkah hebat kawannya, sampai berani meninggalkan sholat. Allah dengan sholat. Nak kondisi apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Karena apa? Yang pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah di alam kubur adalah sholat. Kalau sholat sudah tidak benar, jangan harap dia akan bahagia. Wong yang meninggalkan sholat itu tidak hati kompromi, ikhwan. Tidak usahlah dikawani wong meninggalkan sholat. Tidak usahlah serumah dengan wong yang meninggalkan sholat. Tidak usahlah jadikan anak buah, tidak usahlah dideketin, tidak usah dijadikan laki, tidak usah dijadikan bini. Wong yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena keburukan dia bukan untuk dia dewean. Allah timpakan kepada wong-wong yang di sekitar dia. Wong yang meninggalkan sholat itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati. Makanya syurutul wujub sholat, syarat diwajibkan seorang itu sholat adalah al-aql. Beraka. Selagi masih ada akal, tidak boleh bagi dia meninggalkan sholat. Kemudian syurutul wujub sholat al-jum'ah, dalam syarat sahnya sholat diwajibkan sholatul jum'ah. Setelah al-aql yang keempat adalah hurriyah, merdeka, bukan hamba sahaya. Kalau sekarang ini tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Yang kelima adalah dzukurah, laki-laki, diwajibkan Jumat, sedangkan perempuan diperbolehkan Jumat. Laki-laki wajib Jumat. Ini kan. Kalau betina boleh tak Jumat? Boleh. Syarat Jumat, sah Jumatnya. Kalau sudah sholat Jumat, perlu tak sholat zuhur? Tak perlu. Karena kewajibannya hanya laki-laki. Jika perempuan yang melakukan, sah hukum sholatul Jumatnya. Yang keenam, sehat, dalam keadaan sehat. Jika dakati uzur, wajib Jumat. Sedangkan dalam keadaan uzur, boleh bagi dia meninggalkan Jumat. Banyak a'dzur Jumat wal jamaah itu banyak. Uzur-uzur boleh bagi kita meninggalkan Jumat dan jamaah. Banyak. Di antaranya apa? Sakit. Di antaranya ngurus jenazah. Di antaranya lagi ngewangi wong yang sakit karena ndak kati yang ngurus sakit. Kalau ada kita dia lebih tenang. Boleh kita meninggalkan Jumat. Ini katakan. Itu uzur Jumat. Hujan deras. Boleh meninggalkan Jumat kalau ndak kati payung, ndak kati yang bisa untuk berteduh untuk melakukan sholatul Jumat tersebut. Angin kenceng, becek, itu hal-hal yang diperbolehkan bagi kita untuk boleh meninggalkan sholatul Jumat wal jamaah. Termasuklah sakit kata ulama. Boleh bagi kita meninggalkan Jumat. Lalu yang terakhir adalah iqamah, muqim. Ini penting bagi kita untuk kita pahami. Muqim ini adalah wong yang niat menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari. Selain hari pergi dan hari balik, itu dianggap muqim. Contoh, kita nak ke Jakarta, nak berapa lama Jakarta? Seminggu misalnya. Dari Palembang ke Jakarta, di dalam perjalanan kita dianggap musafir, boleh tinggalkan Jumat. Tapi sampai Jakarta kita sudah dianggap muqim, wajib Jumat. Tidak boleh lagi jamak qasar, tidak boleh lagi. Kenapa? Muqim itu adalah wong yang niat menetap suatu tempat lebih dari 4 hari selain hari pergi dan hari balik. Jika ada niat menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari selain hari pergi dan hari balik, maka dia dianggap muqim, walaupun baru datang. Contoh, ke Jakarta tadi, walaupun dari Palembang ke Jakarta dalam perjalanan dia dianggap musafir. Sampai Jakarta, dia sudah dianggap muqim. Kenapa? Niat menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari selain hari pergi dan hari balik. Boleh jamak qasar lagi tak dia? Tidak boleh. Macam ada wong luar ke Palembang, berapa hari Palembang? Anak Palembang 10 hari. Wong mana? Wong Jakarta misalnya. Dari Jakarta dia ke Palembang, dia enggak musafir. Sampai di Palembang dia dianggap muqim. Boleh jamak qasar? Tidak boleh lagi bagi dia untuk melakukan jamak dan qasar. Apalagi Jumatan meninggal, tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah dianggap muqim, niat menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari selain hari pergi dan hari balik.
Beda kalau tidak niat atau niatnya di bawah 4 hari. Nah, berapa hari di Jakarta? 3 hari cuman atau 4 hari. Kapan balik? Kapan berangkat? Senin berangkat, Selasa nyampe, Rabu, Kamis, Jumat balik. Senin berangkat, Selasa nyampe, Rabu, Kamis, Jumat balik. Ini 3 hari cuman. Hari pergi dan hari balik tidak dihitung. Dia ini dianggap musafir. Boleh tak jamak qasar? Boleh. Boleh tak meninggalkan Jumat? Boleh. Kenapa? Karena dia dianggap musafir. Tapi kalau mukim, sudah niat menetap tempat lebih dari 4 hari, dia dianggap mukim. Contoh lagi apa? Wong yang merantau. Aslinya mana? Misalnya Jawa, ke Palembang ni apa? Dagang, merantau. Banyak pedagang-pedagang kita rantauan. Di Palembang ini dia dianggap mukim. Wajib tak Jumat? Wajib Jumat. Boleh tak dia meninggalkan Jumat? Tidak boleh. Wajib Jumat. Tapi dia dihitung tak dengan orang Jumat? Tidak dihitung dia. Dia dianggap wong yang wajib tapi tidak dihitung di dalam 40 di dalam Jumat. Wong yang dihitung 40 orang di dalam Jumat itu adalah mustautinin. Mustautin itu siapa? Wong asli Palembang. Baca kita wong asli Palembang. Itu yang wajib, yang sah di dalam Jumat. Dihitung 40 orang. Kalau mukim dikategorikan dia wajib tapi tidak dihitung. Makanya masalah kata ulama, ada pondok-pondok pesantren yang di dalam pedalaman, yang dia wong luar galau, pondok tersebut anak-anak santrinya wong luar galau. Baca tak melakukan Jumat kata ulama. Lebih 100 ikut wong, 200 wong masalah. Tapi wong luar galau, bukan wong daerah situ, dak kati wong daerah situ. Dikatakan, maka dia dianggap mukim tapi bukan mustautinin. Cak mana Jumatannya? Tidak sah. Jumatannya dia wajib sholat duhur. Kenapa? Karena tidak kati mukim, tidak kati mustautinin. Di situ dikatakan mustautin adalah orang yang asli bilad, yang asli orang itu daerah situ yang wajib Jumat dan dihitung 40 orang di dalam sholat Jumat. Itu bedanya. Jadi ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Kalau mukim adalah uang yang niat menetap suatu tempat lebih dari 4 hari selain hari pergi dan hari balik, itu mukim. Kalau tidak niat, namanya musafir. Berapa lama boleh jamak qasar? Kata ulama 18 hari bagi mereka boleh jamak qasar. Kalau seandainya dia dianggap musafir. Ini dalam hukum juga. Makanya dalam Jumat ini kata ulama, syarat diwajibkan orang itu melakukan Jumat adalah mukim. Selagi dia mukim, wajib Jumat. Ingat-ingat, kadang kita ni misalnya nak ke mana, lagi liburan pula sekarang kan, nak ke Jakarta, berapa lama? 10 hari lah, balik, budak selesai ujian, balik. Sampai Jakarta, jangan jamak qasar lagi. Jangan tinggalkan Jumat. Jangan harus anak ni musafir, wong Palembang anak ni. Bukan musafir inti itu sudah. Inti itu mukim. Kenapa? Karena inti sudah niat menetap suatu tempat lebih daripada 4 hari selain hari pergi dan hari balik. Tujuh kau ini syarat wajib Jumat. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan mukim. 7 ini adalah merupakan orang yang diwajibkan untuk melakukan Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi dalam pembahasan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam rezeki kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalim atau yang menzalim kita dari kaum muslimin. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin. Allahumma sallim ala malaikatil mugharrabin. Allahumma a'udna bi'ilmi zaina bihilmi wa akrimna bitaqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqul lakum wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.